Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Saya pribadi ya, untuk tanggapan ini, seharusnya begitu presiden kita yang terpilih ini, begitu dilantik, minimal jauh-jauh hari untuk penyusunan kabinet itu udah disiapkan. Kalau Jokowi kan orangnya yang penting kerja. Dia nyari yang bisa kerja dulu, nyari yang kompeten, nyari yang apa ya, istilahnya grade ranking-rankingnya dari orang-orang sekitarnya itu, apa mungkin dari golongan koalisinya atau orang-orang yang lain, yang nyari yang bener dulu aja. Banyak waktu yang kebuang ya, terus keduanya juga mungkin kan kayak kemarin tuh yang saya nonton di TV, apa sih rencananya Pak Jokowi mau mengumumkan di mana, yang di Tanjung Priok apa di mana tuh? Iya, itu kan maksudnya itu pasti udah pakai biaya kan, dia mesti harus setting begitu kan, itu biaya lah gitu. Jadi pemborosan juga, terus buang-buang waktu juga gitu kan. Pilihan rakyat, dan track recordnya udah jelas ya kan, dari wali kota, gubernur, dan juga dia sangat berpengalaman, dan dia juga di dalam dunia pun mengakuinya gitu kan, dan hal ini nggak bisa dibantah gitu kan. Dia berbuat terbaik untuk rakyat, dan saya yakin itu yang terbaik untuk rakyat. Saya rasa ada yang tepat, ada yang enggak, Pak. Ya kayak ya kalau untuk Menteri Pendidikan udah tepat lah, kayak Anies Baswedan gitu kan, dia profesional muda terus bergerak di bidang pendidikan juga. Cuman ada beberapa menteri yang nggak tepat untuk posisinya karena dia dari partai politik. Ya, saya sebenarnya nggak pernah nonton ya tentang kabinet-kabinet yang sekarang ini. Jokowi pas milih kabinet-kabinetnya, soalnya mereka semua orang-orang yang berkompeten. Saya sih lihatnya menarik ya, karena nggak cuma dari mungkin kebiasaan dari orang-orang politik atau ya mungkin pegawai negeri. Kalau sekarang saya lihat kayak banyak dari pihak rektor, terus dari bisnis, dari pihak luar lah gitu ya, untuk kemudian diangkat jadi menteri. Masih dalam satu meja, dalam episode Kabinet Kerja Kabinet Impian, saya ingin ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, ya. Anda percaya bahwa ada isu politik yang sangat kuat, tarik-menarik kepentingan politik yang sangat kuat dalam pembentukan kabinet kali ini? Ya, kalau itu sih lumrah-lumrah saja ya. Sudah pasti akan terjadi. Siapa yang paling dominan? Saya tidak mengatakan mana yang paling dominan dan mana yang tidak dominan ya. Kenapa? Tapi buat saya sih lebih baik kalau kita ngeliat hasilnya ya. Oke. Saya beri contoh begini ya. Saya kebetulan pernah menulis di harian Kompas mengenai membaca pikiran Megawati. Dan alhamdulillah tulisan saya akhirnya menjadi kenyataan ya. Bahwa calon presiden dan wakil presiden adalah Jokowi dan JK kan. Dan kalau saya membaca pikiran Megawati sekarang ya, ini untuk menanggapi teman saya. Ini kayaknya ahli membaca pikiran Bu Mega. Begini ya, Anda lihat ya. Itu kalau tadi Nurul mengatakan bahwa kok ini kayak apa ya, kok cuma dapat 4 ya dari 109 kursi ya, dibandingkan dengan PKB juga dapat 4 ya. Itulah sacrifice dari seorang pimpinan partai kalau buat saya ya. Anda jangan lupa waktu kabinet Megawati setelah mengambil alih dari Gus Dur, itu juga PDIP cuma dapat 3 kursi menteri ya. Itu kalau kita lihat situ. Kemudian Anda juga jangan lupa ya bahwa adalah Megawati juga yang mendorong supaya itu paling tidak ada perempuan-perempuan yang akan duduk dalam kabinet, dan jumlahnya tidak sedikit ya. Saya beri contoh misalnya ada Menlu perempuan, Menteri Kesehatan yang 5 tahun gagal dilantik sekarang dilantik ya. Dan kemudian ada perempuan juga dari Papua, itu teman baik saya, Bu Yohana Yembise ya. Dan kemudian juga Anda perhatikan juga ya, Khofifah Indra Parawansa, walaupun dia bukan dari anggota partai koalisi ya, itu kemudian dia masuk juga ya sebagai orang profesional juga yang masuk. Jadi Anda mengakui bahwa peran Bu Mega sangat besar. Kalau buat saya harus diakui memang iya. Jadi bukan kabinet juga, Pak Jokowi dan kabinet Bu Mega. Termasuk juga, saya tidak mengatakan itu kabinet Jokowi atau kabinet Mega ya, tapi kalau kita lihat komposisinya itu kan ada misalnya kayak masuk juga orang Hindu di situ masuk ya. Kemudian juga ada orang Kristen juga masuk, kemudian dari berbagai kawasan juga masuk, dan buat saya juga ada orang pilihan Hindu, kan? itu Pak Jarwo masuk. Asik.
Tapi berapa jumlah perempuan juga yang dalam kabinet SBY ya, dibandingkan sekarang 8 orang, dan itu bukan posisi main-main ya. Posisi yang serius buat saya itu sesuatu yang sangat positif ya. Kalau saya kembali walaupun tadi, memang ada juga yang saya juga kritisi ya. Saya beri contoh misalnya mengapa Menteri Pertahanannya dari Angkatan Darat misalnya kan, kenapa nggak dari Angkatan Laut, karena kita bicara mengenai maritim misalnya gitu kan. Ya mudah-mudahan aja Pak Arya Mizat bisa mengubah cara pandang dia yang tadinya bicara teritorial terus-menerus ya, menjadi bicara mengenai maritim gitu. Kalau tadi saya bacakan di awal acara Satu Meja ini dari siaran pers Edi Baskoro Yudhoyono, putra dari Pak SBY, yang mengatakan kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati, hal itu nyata-nyata bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Saya bilang, saya tanya juga konstitusi mana yang kemudian dilanggar sama Jokowi dan Megawati ataupun Yusuf Kala ya. Karena itulah hak prerogatif presiden ya. Apakah kemudian itu Joko Widodo itu hanya menerima apa aja yang dikasihkan Megawati? Saya pikir tidak. Kalau memang usulan-usulan itu positif, why not ya? Saya beri contoh misalnya, Ara yang tadinya katanya akan masuk menjadi menteri, tiba-tiba dipanggil Mega dan kemudian dimasukkanlah orang profesional di situ. Buat saya itu suatu hal yang positif juga. Apalagi Anda tahu ketika muncul nama calon Menkominfo itu berasal dari Direktur RRI misalnya kan, itu kan banyak orang juga kemudian membuat pernyataan, kenapa nggak orang profesional telekomunikasi aja, kenapa mesti orang yang bergerak di bidang radio dan birokrasi ya. Tidak atau masalah. Kemudian juga arah yang dari partai politik misalnya begitu. Tidak masalah ketika dikatakan pemerintahan kali ini adalah pemerintahan matahari kembar, ada Pak Jokowi dan Ibu Mega di sana. Saya tidak bisa mengatakan demikian ya, karena buat saya Jokowi juga memiliki satu keputusan yang final juga ya. Sebab kalau dia kemudian hanya menelan saja apa kata Megawati, saya pikir itu yang bisa dikatakan menjadi boneka. Tapi saya yakin ini bukan pemerintahan boneka ya. Jadi saya melihat bahwa ada kebijakan, bukan kebijakan ya, tapi kebijaksanaan dari Megawati yang buat saya juga sangat positif yang kemudian masuk ke dalam kabinet. Ini tidak masalah. Buat saya nggak jadi masalah. Bukan sejauh presiden. itu memang orang itu benar-benar the right person on the right place ya. Saya beri contoh Menlu, kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Peranan Perempuan ya, termasuk juga Menteri Sosial, itu buat saya orang-orang hebat ya. Termasuk juga orang-orang juga mungkin yang dimasukkan oleh Yusuf Kala, buat saya juga itu orang-orang Mas Donald, kalau Anda setuju dengan pernyataan Prof. Ikrar, semua yang dimasukkan termasuk yang diusulkan oleh Bu Mega dalam kabinetnya diakui oleh Pak Syukur dan juga kemudian diamini oleh Prof. Ikrar bahwa itu sebagai satu hal yang tidak apa-apa. Apakah orang-orang yang kemudian dititipkan di dalam kabinet Jokowi JK, terutama dari PDI Perjuangan, adalah orang-orang yang pas PDI Perjuangan atau orang-orang yang terkait dengan PDI Perjuangan? Saya mau mulai dengan logika seperti ini. Kalau ada penilaian dari variabel 1 sampai 10, kami IC memandang kabinet ini pada angka 7. Salah satu variabel yang paling banyak mengurangi adalah... Yang mana yang salah 3 itu? Paling dominan itu adalah bahwa pos, kalau kami tentu bicara soal konteks penegakan hukum. Pos penegakan hukum dalam hal ini Kementerian Hukum HAM yang paling punya irisan kerjanya dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, lagi-lagi diisi oleh orang politik. Pak Yasona, PDI Perjuangan. Pak Yasona. Apalagi kemudian kami tidak melihat track record yang kuat dari sisi penegakan hukum. Ini menjadi mantan pengacara catatan, kurang ya? Menjadi catatan kami. Kalau kita bandingkan dengan sejumlah nama yang beredar, termasuk yang dipanggil ke istana, Prof. Saldi. Kemudian juga ada nama, kalau versi banyak masyarakat yang kemudian juga terlibat di dalam media sosial dan lain sebagainya. Ada nama seperti Altijo Alkostar, kemudian juga Prof. Jimli Asidiki. Ini kan jauh sekali. Bagi kami agak jauh perbedaannya. Sehingga di titik ini sebenarnya poin itu menjadi banyak kurang. Variabel yang paling banyak mengurangi nilai dari dimensi penegakan hukum. Kemudian juga yang kedua, kami menilai dari sisi sejumlah kader-kader yang kemudian tidak tepat mengisi jabatan pos-pos kementerian tertentu. Jadi kalau kami pecah, Mas Aiman, dari persoalan integritas kami coba petakan tadi ada sekitar 6
kementerian yang punya catatan persoalan integritas. Ini berkaitan dengan kasus-kasus korupsi di masa lalu yang belum tuntas dan juga berpotensi diproses penegakan Artinya Anda hukum. menilai bahwa label kuning dan label merah sangat mungkin masih ada di dalam kabinet kerja? Ya, saya agak meyakini ya, walaupun memang kita semua tidak tahu secara persis siapa saja yang diberikan tanda kuning dan siapa saja yang kemudian diberikan tanda merah. Nah, bagi kami adalah penting KPK untuk menjelaskan itu dalam konteks penjelasan yang proporsional. Yang penting dijelaskan KPK menurut saya adalah dua hal. Pertama, apakah kemudian 34 nama itu semua sudah di-store kepada KPK? Jangan-jangan ada yang belum di-store. Jangan-jangan belum ada yang di-store di last minute. Yang kedua bagi saya adalah yang penting juga dijelaskan apa dari 34 nama yang kemudian seandainya sudah di-store kepada KPK, berapa persen atau berapa orang yang kemudian menurut catatan KPK berada pada tanda merah atau tanda kuning. Ini penting untuk dijelaskan karena jangan sampai proses filterisasi yang dilakukan oleh KPK membuat yang hitam menjadi putih. Tapi ngomong-ngomong dari mana Anda tahu itu kemudian ada label kuning dan label merah? Anda punya data? Kami kan punya semacam sejak 98 ICW kan sudah ada. Sejak itu juga sudah panjang catatan rekam jejak menegakkan hukum. Apalagi dalam seleksi pejabat publik kami selalu pegang CV-CV. Yang mana Anda khawatirkan? Sebut nama dong. Tidak layak juga lah kita sebut nama. Artinya kan Anda tidak menyebutkan dia terlibat, tapi kalau seandainya dugaan dan kasus atau saksinya kan bisa. Statusnya sebagai saksi dalam kasus apa, tentu bisa. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Nanti saya akan kesempatan dan saya akan tantang Anda untuk menyebut nama. Kami akan segera kembali saat lagi.